Halo, apa kabar para sahabat warga GKI Klasi Solo? Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita masih sehat-sehat saja dan juga masih waras-waras saja dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Ya, selamat berjumpa kembali di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada kesempatan ini. Ya, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini yang namanya perang itu sesuatu hal yang umum terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu yang namanya perang itu terus saja terjadi. Kalau sekarang mungkin tidak seperti zaman dulu perang berdarah-darah. Sekarang itu lebih banyak pada perang dagang, perang untuk mendapatkan kekuasaan di sebuah pemerintahan. Nah, beda dengan perang-perang di zaman dulu. Seringkali perang zaman dulu itu lebih pada perang untuk merebut atau mempertahankan suatu wilayah atau teritori dari sebuah bangsa. Nah, di dalam perang itu biasanya kedua belah pihak akan mencoba untuk memperlengkapi pasukannya, para tentara-tentara yang ada di sana dengan berbagai macam perlengkapan yang memadai, yang mencukupi, baik itu alat pelindung diri atau alat untuk menyerang. Dengan harapan ketika pasukan itu diperlengkapi dengan persenjataan yang baik, maka akan mendapatkan kemenangan di dalam peperangan itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita juga di dalam hidup ini menghadapi yang namanya peperangan. Namun bukan peperangan yang berdarah-darah, peperangan melawan manusia. Peperangan apakah itu? Nah, mari kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami kembali hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya boleh menolong kami, boleh memampukan kami di dalam permenungan kami pada saat ini, sehingga kami boleh mengerti dan juga boleh menghayati firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Bacaan kita dari surat Efesus yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara, para sahabat warga GKI Klasis Solo, kalau kita melihat di dalam perikop kita pada saat ini, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus itu juga sedang ada di dalam peperangan. Di sini tidak berbicara tentang peperangan melawan darah dan daging atau peperangan melawan bangsa manusia. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus sedang ada di dalam peperangan untuk melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan kuasa-kuasa jahat di udara yang tidak bisa kita lihat. Semua itu dapat menyebabkan kerusakan kehidupan rohani kita, dapat mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu harus kita lawan. Nah, Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan, kuat dalam melayani. Nah, karena seringkali ketika kita melayani, ada saja orang yang menganggap pelayanan kita itu kurang, atau yang tidak menghargai apa yang sudah kita lakukan, bahkan mungkin tidak menerima dengan baik pelayanan yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kita harus kuat di dalam melayani. Selain kuat di dalam melayani, kita juga harus kuat dalam menanggung penderitaan. Kita sadar bahwa hidup ini tak selalu manis dan indah, seperti kata seorang motivator terkenal, yang tentunya Bapak Ibu Saudara semua tahulah siapa itu. Ya, akan hidup itu begitu indah dan mudahnya untuk dilalui. Manis, indah, duka, derita itu datang silih berganti di dalam kehidupan manusia. Itu hal yang biasa, hal yang lumrah dari zaman dulu sampai sekarang, itu pasti terjadi. Tidak mungkin orang hidup cuma manis-manisnya saja, enak-enak saja, tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kedukaan, kesedihan. Pasti semua orang akan mengalami itu. Nah, selain kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, kita juga diingatkan untuk terus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ingat, seluruh, bukan hanya satu atau dua saja. Nah, dengan kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu, kita dapat bertahan dan juga dapat memukul mundur segala kuasa, segala tipu muslihat si jahat. Nah, seringkali yang namanya tipu muslihat itu adalah sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang nikmat-nikmat. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu dari Soneta. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, gitu. Yang enak-enak itu yang dilarang, karena memang sering kali tipu muslihat dari si jahat itu datangnya, hadirnya itu melalui yang enak-enak itu. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan kita, apa sajakah yang menjadi senjata
Allah. Apa yang menjadi perlengkapan senjata Allah? Kalau kita melihat di dalam bacaan kita, apa sajakah yang menjadi perlengkapan senjata Allah itu? Nah, perlengkapan senjata Allah itu adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, dan juga firman Allah. Itu harus kita kenakan seluruhnya. Nah, dengan hati yang kuat plus seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi peperangan dengan kuasa-kuasa jahat yang ada di sekeliling kita. Di dalam suratnya, Rasul Paulus juga tidak lupa untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa berdoa setiap waktu dan terus berjaga-jaga. Karena dengan doa kita membangun relasi yang akrab dan intim bersama dengan Allah. Dengan doa pula kita menaikkan permohonan kita. Kita memohon pertolongan Allah di dalam rangka kita menghadapi kuasa-kuasa jahat. Oleh karena itu kita terus menaikkan doa-doa itu, melantunkan doa-doa itu di dalam kehidupan kita. Namun juga perlu kita ingat bahwa ketika kita berdoa, kita bukan hanya sekedar berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tekanan, penderitaan, tipu muslihat, godaan yang enak-enak itu senantiasa ada di dalam hidup kita, senantiasa mengelilingi diri kita. Oleh karena itu, marilah kita ingat pesan dari Rasul Paulus ini untuk memiliki hati yang kuat, untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan juga untuk senantiasa berdoa setiap waktu dan berjaga-jaga agar kita mampu menghadapi tipu muslihat iblis yang menginginkan kita meninggalkan Tuhan. Selamat berjuang untuk menjadi laskar-laskar Kristus, menjadi tentara-tentara Tuhan dalam melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kita. Selamat beraktivitas, selamat memasuki hari yang baru pemberian Tuhan. Tetap jagalah kebersihan, tetap jagalah kesehatan. Amin.